Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di hadapan Anda semuanya. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar rezekinya, dijauhkan dari sakit penyakit, terutama penyakit menau, dan apa yang menjadi urusannya dimudahkan dan diberi kesuksesan dan diberikan keimanan yang sempurna. Saya seorang mu'alaf. Saya dulu adalah Kristen dan masuk Islam ketika mendapatkan suami. Saya dari nol menikah dengan duda, saya masih gadis. Dari kontrak rumah, tidak memiliki apapun, dan menjadi punya banyak rumah, ruko, keajaiban, sholawat dan keikhlasanku dalam menerima suami, karena suamiku ini orang susah. Setelah merawat bertahun-tahun, merawat istrinya yang sakit kanker, dari Kalimantan Tarakan hingga hijrah ke Surabaya. Dan di Surabaya itulah harus dirawat istrinya. Ternyata setelah 3 bulan dirawat di rumah sakit, meninggal. Dan kebetulan suamiku ini memiliki teman yang sama-sama satu suku orang Kalimantan. Nah, kebetulan di depan kos-kosan saya. Dan dari situlah dia mengejarku tiada putus asa, tiada putus harap, meskipun saya sudah menolaknya berkali-kali karena aku tidak suka dengan waktu itu yang tidak satu agama, karena merasa ibadahnya akhirnya dipertemukan Allah, yang akhirnya saya bisa menunaikan ibadah haji sampai 4 kali. Dari 2001 zamannya Gus Dur presiden, kemudian 2004, 2006 mendapatkan haji akbar, kemudian yang terakhir adalah 2011. Amalan apapun saya tidak pernah meminta sama Allah, karena orang meminta kalau enggak dikabulkan itu kecewa. Jadi kita itu beribadah itu seperti bekerja. Orang bekerja tidak akan dikhianati hasil, pasti diberikan kesuksesan. Dalam video ini mengisahkan perjalanan hidupku sebagai mu'alaf, penuh ujian, penuh pengorbanan, dan penuh keikhlasan. Awalnya saya tidak tertarik kepada calon suami saya. Beliau adalah duda dengan 3 anak yang telah lama berjuang merawat istrinya yang sakit kanker payudara. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, bahkan ketika saya menikah, saya semua yang biayai hidup karena merasa saya punya
punya rezeki. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, saya bahkan membiayai semua pernikahan kami. Namun saya percaya bahwa kebaikan, kejujuran, dan ketulusan hati akan menemukan jalannya. Setelah menikah, kami menjalani kehidupan sederhana, tapi tidak kekurangan suatu apapun. Meskipun sumber keuangan dan tulang punggung adalah saya bekerja untuk mencukupi keluarga, membeli susu anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedikit demi sedikit Allah membuka jalannya rezeki. Ketika hijrah dari Surabaya ke Pasuruan, saya mulai mengenal Islam lebih dalam. Karena waktu di Surabaya saya tidak ada yang membimbingnya, dan rata-rata tetangga saya tidak sholat, dan suami saya pun tidak sholat waktu itu. Jadi saya itu tidak memiliki agama selama bertahun-tahun, 7 tahun. Kemudian ketika hijrah ke Pasuruan itulah saya diajak teman ke Wali-Wali Songo, yang pada awalnya katanya rekreasi, ternyata ke Wali Songo. Dan disitulah saya bertanya kepada Ibu Nyai Aisyah Longgong Pasuruan, apa yang terbaik buat saya, Bu Nyai? Terus Bu Nyai mengatakan sholawat. Apa itu sholawat? Hanya tulis dalam kertas Shallallahu ala Muhammad. Tetapi karena saya tidak bisa mengucapkan biasanya kan ya, akhirnya saya ucapkan itu salawat Shallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Dan dari situlah aku ingin menjadi Islam, karena saya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dengan mengetuk hatinya Rasulullah setiap hari 7.000 kali, sehingga apa yang menjadi permintaan daripada Nabi Muhammad itu tidak pernah ditolak. Akhirnya saya mendapatkan hidayah. Inilah agama yang paling benar untuk saya. Kemudian saya tidak mau menjadi Islam yang nanggung, karena di dalam kitab saya yang lama, Injil, ya, barang siapa mencintai Tuhan, apa yang paling berharga? Hartamu untuk Tuhan. Jadi aku pun begitu menemukan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu barang siapa menyedekahkan 1 butir akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu menghasilkan 100 butir, sehingga tidak akan miskin orang yang berjuang ke jalan Allah. Dan keyakinan saya, Masya Allah, janji Allah membuat hati saya mantap untuk bersedekah, berwakaf, dan membantu sesama tanpa takut kehilangan. Dengan keistimewaan sholawat, membaca surat Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, terutama habis asar saya istiqomahkan membaca surat Al-Waqiah 14 kali. Masya Allah, bukan karena mengejar kekayaan, tetapi karena ingin saya mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata
harta juga mengejar saya tanpa disangka-sangka. Allah memberikan kemudahan rezeki, kesempatan menunaikan ibadah haji berkali-kali, memiliki rumah hingga ruko yang sebelumnya terasa mustahil. Jika dihitung dengan logika manusia tidak akan sampai. Tetapi karena saya mengandalkan Allah, janganlah berharap kepada makhluk manusia, berharaplah kepada Allah, karena yang punya kekayaan Allah, yang punya hidup mati Allah. Dan dari keikhlasan, kesabaran, keyakinan kepada Allah, istiqomah dalam beribadah, dan menjadikan saya sampai saat ini hidup saya dijamin Allah. Karena waktu muda sudah bekerja keras, sekarang ini saya sudah tua dan memiliki cucu, tinggal menikmati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini bukan tentang kekayaan semata, melainkan tentang keikhlasan, kesabaran, keyakinan kepada Allah dalam istiqomah dalam ibadah, menjadikan Anda motivasi, inspirasi bagi siapa yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Yakinlah kepada Allah, basahi lisan kepada Allah. Apapun yang Anda inginkan dengan ridho Allah pasti dikabulkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon untuk dukung channel ini dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.